Halo, selamat malam rekan mahasiswa Unsia semuanya. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri, saya berasal dari kelas MJ 202. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Estetika Humanisme sebagai salah satu tugas UAS di semester 2 ini. Baik, kali ini saya akan langsung share screen saja. Oke. Tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme kelas MJ 202. Saya Sufyan Sauri dengan NIM 23020110011 dengan dosen pengampu Ibu Rosanah SS, MIKOM, AM IPR, CPS. Saya akan mempresentasikan terkait hubungan antara self-concept dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, pendahuluannya adalah dari pengertian self-concept secara umum, self-konsep atau konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui seseorang tentang dirinya dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Lalu yang kedua, sifat-sifat self-concept memiliki sifat multidimensi yang beberapa di antaranya lebih terkait dengan aspek kepribadian tertentu, seperti fisik, sosial, dan emosional. Sementara yang lain lebih terkait dengan prestasi akademi. Lalu definisi self-concept menurut para ahli, menurut Atwater, Desmita tahun 2010, halaman 163, konsep diri adalah gambaran diri yang luas yang mencakup persepsi, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai seseorang tentang dirinya sendiri. Namun menurut Kurloff, pada tahun 1980, self-concept adalah gambaran seseorang tentang dirinya sendiri yang mencakup semua aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional, aspirasi, dan pencapaian yang telah dicapainya. Dari segi fisik, meliputi penampilan dan daya tarik. Lalu dari segi psikologis, meliputi keberanian, keyakinan, kejujuran, dan perasaan. Lalu kesimpulan dari pengertian self-concept itu sendiri adalah berdasarkan apa yang disebut dari di atas, dapat disimpulkan bahwa self-concept berfungsi sebagai inti dari kepribadian seseorang, yang merupakan faktor paling penting dalam kegagalan seseorang untuk mengembangkan kepribadian mereka sendiri. Self-concept juga merupakan perasaan seseorang tentang keadaan diri mereka sendiri dan menjadi fokus utama dari kepribadian seseorang. Pembentukan kepribadian dan sekaligus menjadi inti kepribadian yang akan menentukan pengembangan kepribadiannya selama pembelajaran di kelas yang dapat berdampak pada hasil belajar. Lalu pembahasan untuk hubungan antara self-concept dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi, pelajaran matematika adalah termasuk kemampuan pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran matematika oleh National Council of Teachers of Mathematics atau biasa disebut dengan NCTM tahun 2000. Menetapkan 5 standar kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa. Yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, koneksi. Dan yang keempat, penalaran atau reasoning dan presentasi. Adapun rumusan masalah dari pembahasan ini adalah salah satu elemen penting yang harus diperhatikan dalam pembagian siswa
bagaimana siswa melihat hasil belajar, sikap siswa selama proses pembelajaran di kelas, baik secara individu maupun bersama guru dan siswa. Sangat penting untuk kemampuan pemecahan masalah mereka dalam pembelajaran matematika. Self konsep adalah sikap yang dimiliki siswa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana gambaran tentang self konsep siswa dalam proses pembelajaran matematika? Bagaimana gambaran tentang kemampuan pemecahan masalah matematis? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara self konsep dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa? Batasan-batasan definisi self-concept. Menurut definisi self-concept hampir identik atau hampir sama, batasan-batasan ini telah banyak diberikan oleh para ahli. Namun batasan-batasan ini dapat saling melengkapi pada setiap batas yang berkaitan dengan keyakinan diri. Menurut Calhoun dan Kokela, Rolle tahun 2016, ada 3 aspek yang membentuk self-concept. Yang pertama, pengetahuan mencakup segala sesuatu yang kita pikirkan tentang diri kita sebagai pribadi, seperti saya pintar, saya cantik, saya anak baik, dan sebagainya. Gambaran yang kita miliki tentang diri kita tidak dapat dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan persepsi kita tentang kualitas diri kita dan perbandingan mereka dengan diri orang lain. Yang kedua, harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah harapan untuk masa depan. Ada sejumlah pandangan tentang siapa kita sebenarnya dan kemungkinan menjadi apa diri kita di masa mendatang. Dalam pandangan kita, kita memiliki harapan untuk diri kita sendiri. Pengharapan ini adalah diri kita yang ideal atau diri kita yang ideal. Lalu yang ketiga, penilaian. Dimensi ketiga self-concept adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Penilaian self-concept merupakan pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. Pandangan itu seperti satu, pengharapan bagi diri kita sendiri, saya dapat menjadi apa? Dan lalu yang kedua, standar yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri, saya harusnya menjadi apa? Dan selanjutnya, jenis-jenis self-concept menurut para ahli. Selanjutnya, Calhoun dan Akosela, Rolla tahun 2006, membagi self-concept menjadi 2 jenis, self-concept positif dan self-concept negatif. Untuk positif, orang yang memiliki self-concept positif tahu siapa dirinya sehingga mereka menerima segala kelebihan dan kekurangan dirinya, menilai diri mereka dengan lebih positif dan mampu merancang tujuan yang sesuai dengan kenyataan. Lalu untuk self-concept negatif, tidak tahu siapa dirinya, orang dari tipe pertama tidak tahu siapa dirinya dan tidak tahu apa kekurangannya, sedangkan orang dari tipe kedua sangat konsisten dan teratur. Oke, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa tidak diragukan lagi. Diskusi tentang pemecahan masalah tidak tergantung pada bagaimana masalah itu didefinisikan. Situasi tertentu mungkin menjadi masalah bagi seseorang, tetapi mungkin tidak bagi orang lain. Dengan kata lain, situasi tertentu mungkin menjadi masalah bagi seseorang, tetapi mungkin tidak bagi orang lain pada waktu yang berbeda. Jika seseorang menyadari akan situasi yang dihadapi, mengakui bahwa situasi tersebut memerlukan tindakan dan tidak dapat segera menemukan solusinya, situasi tersebut dianggap sebagai masalah bagi seseorang. Menemukan solusi untuk keadaan tersebut. Salah satu kegiatan matematika yang dianggap penting baik oleh guru maupun siswa di semua tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah umum, dan pemecahan masalah matematis menurut Suryadi et al.
Suherman tahun 2003, namun ini masih dianggap sebagai bagian yang paling sulit dari pendidikan matematika. Definisi-definisi pemecahan masalah matematis menurut para ahli. Ada dua definisi pemecahan masalah matematis menurut Sumarmo tahun 2010. Yang pertama, sebagai pendekatan pembelajaran, artinya pemecahan masalah adalah pendekatan yang memulai dengan masalah kontekstual dan kemudian secara bertahap menemukan kembali dan memahami materi konsep dan prinsip matematika. Lalu yang kedua, pemecahan masalah didefinisikan sebagai tujuan pembelajaran atau kemampuan yang harus dicapai setelah pembelajaran. Pemecahan masalah merupakan aktivitas penyelesaian masalah yang kompleks di mana solusi masalah belum diketahui atau tidak segera ditemukan. Semua aktivitas penyelesaian masalah yang kompleks ini mencakup memahami atau merumuskan masalah, yang B memilih strategi alternatif, dan C menjelaskan atau menginterpretasikan hasilnya. Lalu yang ketiga, pemecahan masalah terdiri dari menerima masalah dan berusaha untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah sebagai usaha dan proses lebih menekankan bagaimana siswa menyelesaikannya untuk menemukan jawaban. Mayer Kirkleigh tahun 2003 mengatakan pemecahan masalah adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah untuk menemukan bagaimana pengalaman masa lalu berhubungan dengan masalah saat ini dan kemudian mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Selain itu, menurut Kusuma tahun 2008 menjelaskan bahwa belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar berpikir, learning to think, atau belajar bernalar, learning to reason, yaitu belajar berpikir dan bernalar dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari. Lalu dengan demikian, hal terpenting dalam memecahkan masalah adalah proses mencari solusi. Maksudnya adalah bahwa seseorang harus melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan sebelumnya, seperti penggunaan tindakan, aturan, atau prosedur dan konsep untuk memastikan bahwa masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara yang diharapkan. Solusi pemecahan masalah menurut Polya, Suherman, dan kawan-kawan tahun 2003 terdiri dari 4 tahap penyelesaian. Yang pertama, jika siswa tidak memahami masalah, mereka tidak akan mampu menyelesaikan dengan benar. Yang kedua, merencanakan penyelesaian yang sangat bergantung pada pengalaman siswa sebelumnya dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana. Yang keempat, melakukan pengecekan kembali masalah tersebut. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada siswa dari tingkat SD hingga sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi, menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara konsep diri sendiri dan kemampuan memecahkan masalah matematis. Oleh karena itu, konsep diri sendiri dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Untuk saran, penulis menyarankan bahwa guru harus mampu meningkatkan keyakinan diri siswa sehingga dapat membantu mereka mencapai hasil belajar yang lebih baik, baik dalam matematika maupun mata pelajaran lainnya. Untuk penelitian lebih lanjut, peneliti berharap akan melakukan penelitian tentang keyakinan diri yang berkaitan dengan kemampuan matematis dan variabel sikap yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis. Adapun referensi yang saya ambil adalah dari buku Musriandi R tahun 2017,
hubungan antara self concept dengan siswa. Untuk memperdalam self concept ini, silahkan rekan-rekan buka sendiri dari referensi yang sudah saya berikan ini. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.